Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Anaska dengan NIM 220103501017 dari kelas Pendidikan Fisika A. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi terkait hukum kekekalan energi dan persamaan Bernoulli. Namun sebelum itu sedikit latar belakang yang melandasi terkait materi ini, di mana pada saat cair diam atau hidrostatik itu adalah gaya-gaya yang bekerja dapat dihitung dengan mudah, karena dalam hidrostatika hanya bekerja gaya tekanan yang sederhana. Nah, pada saat cair itu yang mengalir atau hidrodinamik adalah menjadi lebih sulit atau permasalahan lebih menjadi sulit. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kekentalan atau viscosity atau viskositas itu yang menyebabkan gaya geser antara partikel-partikel zat cair dan juga antara zat cair dan dinding batas. Nah, gerak zat cair itu tidak mudah diformulasikan secara matematik, sehingga perlu anggapan-anggapan dan percobaan-percobaan untuk mendukung dalam penyelesaian secara teoritis, sehingga persamaan energi yang menggambarkan gerak partikel yang diturunkan dari persamaan gerak. Nah, persamaan energi ini merupakan salah satu persamaan dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hidrolika, sehingga persamaan energi dapat ditunjukkan oleh persamaan Euler dan persamaan Bernoulli. Oke, selanjutnya kita membahas terkait persamaan Euler. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar di samping ini, itu merupakan gambar 6.1 yang mencakup atau yang membahas terkait elemen zat cair bergerak sepanjang garis arus, di mana gambar tersebut itu menunjukkan elemen yang berbentuk silinder dari suatu tabung arus yang bergerak sepanjang garis arus dengan kecepatan dan percepatan di suatu titik dan waktu tertentu. Nah, itu menunjukkan adalah V dan A. Dan panjang tampang lintang dan rapat massa elemen tersebut itu adalah ds, dA, dan ρ, sehingga berat elemen satuan adalah ds dikali dA dikali ρ C adalah oleh karena itu tidak ada gesekan, maka gaya-gaya yang bekerja pada tersebut itu hanya pada gaya tekanan pada ujung elemen dan gaya berat, sehingga hasil kali dari massa elemen dan percepatan harus sama dengan gaya-gaya yang bekerja pada elemen tersebut, sehingga mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar di sebelah saya di samping. Maka hukum persamaan yang berlaku pada persamaan Euler ini adalah F sama dengan M dikali A, atau persamaan yang kita ketahui adalah hukum Newton 2. Oleh karena itu, teman-teman bisa lihat pada slide di samping, itu merupakan jabaran persamaan tersebut, sehingga menghasilkan persamaan G dikali dz ditambah dP per P ditambah V dikali dV sama dengan 0. Nah, persamaan ini merupakan persamaan Euler untuk aliran steady satu dimensi untuk zat cair ideal. Nah, itulah disebut dengan persamaan Euler. Nah, selanjutnya kita bahas persamaan Bernoulli. Nah, menurut Daniel Bernoulli membuktikan bahwa semakin besar kecepatan fluida-fluida itu semakin besar tekanannya. Artinya di sini dia berbanding lurus pada penjelasan tersebut, sehingga persamaan Bernoulli pada tekanan, kecepatan dan ketinggian atau pada aliran fluida ideal. Sehingga persamaan Bernoulli pada kasus di mana apabila kedua ruas dari persamaan sebelumnya pada 6.7 itu dibagi dengan G dan kemudian diintegralkan, maka akan didapatkan hasil persamaan elevasi atau tinggi tempat ditambah dengan tinggi tekanan ditambah dengan tinggi kecepatan, sehingga sama dengan konstanta integral. Nah, konstanta integral itu merupakan tinggi energi total yang merupakan jumlah dari tinggi tempat
tinggi tekanan dan tinggi kecepatan yang berbeda dari garis arus yang satu ke garis arus yang lain. Oleh karena itu, persamaan tersebut hanya berlaku pada titik-titik pada suatu garis arus, di mana persamaan 6.8 itu dikenal dengan persamaan Bernoulli pada aliran steady satu dimensi untuk zat cair ideal dan yang tak mampu mempat. Sehingga persamaan tersebut merupakan bentuk matematis dari kekekalan energi di dalam zat cair. Sehingga ketika kita tinjau dari gambar di samping, itu merupakan gambar garis tenaga dan tekanan pada zat cair, di mana persamaan Bernoulli dapat digunakan untuk menentukan garis tekanan dan tenaga. Di mana garis tenaga itu dapat ditunjukkan oleh elevansi muka air pada tabung pitot yang besarnya sama dengan tinggi total dari konstanta Bernoulli. Sedangkan garis tekanan dapat ditunjukkan pada elevansi muka di air yang di dalam tabung vertikal yang disambung dengan pada pipa tepi atau pada tepi pipa, hingga menunjukkan persamaan H sama dengan elevansi ditambah tinggi tekanan ditambah tinggi kecepatan. Nah, pada titik A itu menunjukkan di mana tampang aliran lebih kecil dari titik B, akan menyebabkan tinggi kecepatan di A lebih besar daripada di B. Nah, mengingat VA lebih besar daripada VB, akibatnya tinggi tekanan di titik A lebih kecil daripada titik B, karena diameter sepanjang pipa tidak seragam. Maka pada gambar 6.2 itu menunjukkan garis tekanan berupa garis lengkung. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Sehingga dapat diaplikasikan persamaan Bernoulli untuk kasus kedua titik di dalam medan aliran, di mana ZA ditambah PA per Y ditambah VA kuadrat per 2G sama dengan ZB ditambah PB per Y ditambah VB kuadrat per 2G. Nah, itu menunjukkan persamaan bahwa jumlah tinggi elevansi, tinggi tekanan, dan tinggi kecepatan di kedua titik adalah sama. Nah, sehingga garis tenaga pada aliran zat cair ideal itu adalah konstan. Nah, sekali lagi, teman-teman bisa pahami bahwa garis tenaga pada aliran zat cair ideal itu adalah konstan. Nah, selanjutnya kita membahas terkait kehilangan energi. Nah, kehilangan energi itu merupakan aliran yang terjadi akan mengalami gesekan dengan dinding pipa, sehingga akan mengalami kehilangan energi. Nah, teman-teman bisa simak bahwa kehilangan energi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kehilangan energi primer, yang merupakan kehilangan energi karena gesekan dengan dinding pipa atau dinding batas. Nah, yang kedua itu merupakan kehilangan energi sekunder. Nah, kehilangan energi sekunder itu merupakan kehilangan energi karena perubahan tampang aliran atau perubahan tampang lintang aliran, sehingga pada pipa yang sangat panjang itu kehilangan energi primer jauh lebih besar daripada kehilangan energi sekunder, sehingga kehilangan energi sekunder itu diabaikan. Jadi, persamaan Bernoulli untuk Frida nyata, teman-teman bisa lihat pada slide di samping yang saya cantumkan itu persamaan Bernoulli untuk Frida nyata. Nah, dari persamaan tersebut, besarnya kehilangan energi primer akibat gesekan pada pipa dapat ditentukan pada HV sama dengan K dikali V kuadrat per 2G, di mana K sama dengan V dikali L per D. Nah, F sama dengan 0,02 ditambah 0,0005 per D. Di mana D sama dengan diameter pipa, L sama dengan panjang pipa, V sama dengan kecepatan aliran,
G sama dengan gravitasi, F sama dengan kehilangan koefisien atau koefisien kehilangan energi gesekan pipa. Nah, kehilangan energi sekunder dapat diakibatkan karena adanya perubahan penampang pipa, belokan pipa, katup, dan lain sebagainya. Nah, besarnya kehilangan energi sekunder dapat dirumuskan persamaan HE sama dengan K dikali V2 kuadrat per 2G, di mana V sama dengan kecepatan aliran, G sama dengan percepatan gravitasi, K sama dengan koefisien kehilangan energi sekunder. Sehingga besar nilai K untuk kehilangan energi sekunder tergantung dari jenis penyebab kehilangan energinya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di gambar di samping. Itu merupakan tabel titik 1 yang menunjukkan koefisien kehilangan energi akibat perubahan penampang, dan juga tabel 6.2 itu menunjukkan koefisien kehilangan energi akibat belokan atau K2. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah paham betul terkait materi ini, kita dapat melihat dari contoh soal yang saya cantumkan di samping. Itu merupakan pelatihan-pelatihan supaya kita bisa tahu apakah sudah mengerti sampai di sini atau masih belum paham. Nah, kita bahas terkait contoh soalnya. Nah, suatu pipa mempunyai luas tampang yang mengecil dari diameter 0,3 meter sebagai tampang 1 menjadi 0,1 meter sebagai tampang 2. Nah, selisih tampang 1 dan 2 adalah Z dengan posisi pada gambar. Nah, teman-teman bisa lihat gambar soalnya. Nah, di situ pipa mengalirkan air dengan debit aliran 50 per detik dengan tekanan tampang 1 adalah 2 kg per cm kubik. Apabila tekanan pada tampang 2 tidak boleh lebih kecil dari 1 kg per cm kuadrat. Nah, apabila kehilangan energi dapat diabaikan dan G sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat. Hitung nilai Z-nya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Di situ D1 sama dengan 0,3 meter, D2 sama dengan 0,1 meter, Q sama dengan 50 per detik, dikonversi menjadi 0,05 meter pangkat 3 per detik. V1 sama dengan Q per A1 sama dengan 0,05 per A per 4 dikali Pi dikali 0,3 kuadrat, itu sama dengan 0,707 meter per detik. Sehingga V2 sama dengan Q per A2 sama dengan 0,05 per 1/4 dikali Pi dikali 0,1 kuadrat, menghasilkan 6,366 meter per detik. Selanjutnya kita menghitung tekanan dan tinggi tekanan. Nah, kita tuliskan P1 sama dengan 2 kg per cm kubik, sama dengan itu 20 ton per meter kubik. Sehingga P1 per Y sama dengan 20 per 1 sama dengan 20 meter. Nah, sehingga menghasilkan P2 sama dengan 1 kg per cm kubik sama dengan 10 ton per meter kubik. Nah, sehingga menghasilkan P2 per Y sama dengan 10 per 1 itu menghasilkan 10 meter. Sehingga dengan mengambil garis itu melalui tampang 1 dengan sebagai referensi, maka persamaan Bernoulli dapat dituliskan Z1 ditambah P1 per Y ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per Y ditambah V2 kuadrat per 2G. Nah, sehingga menghasilkan 0 ditambah 20 ditambah 0,077 pangkat 2 per
2G sama dengan Z ditambah 10 pangkat Z ditambah 10 ditambah 6,366 kuadrat per 2G itu menghasilkan Z sama dengan 7,96 meter. Jadi hasil dari nilai Z itu adalah 7,96 meter. Nah, itulah jawaban dari soal tersebut. Nah, untuk soal 2 dan 3, teman-teman bisa lihat dan catat pada slide di samping yang saya cantumkan, itu merupakan penyelesaian dari nomor 2 dan 3. Selanjutnya kita mengerjakan soal latihan pertama. Oke, baik, kita mengerjakan soal-soal latihan, di mana di sini kita diminta 3 hal. Yang pertama, kecepatan air pada pipa kecil dengan simbol V2. Yang kedua itu selisih tekanan pada kedua pipa yang dengan simbol P1 dikurang P2, di mana P1 sebagai tekanan pipa kecil dan P2 sebagai tekanan pipa besar. Kemudian yang ketiga tekanan pada pipa kecil dengan simbol P2. Nah, pada sebuah kasus pipa untuk menyalurkan air yang menempel pada sebuah dinding rumah seperti pada gambar di atas. Nah, sehingga jika kita ketahui A1 per A2 sama dengan 4/1, di mana A1 sebagai luas penampang pipa besar dan A2 sebagai luas penampang pipa kecil. Oke. Dan kita ketahui bersama bahwa H1 itu merupakan tinggi pipa besar dari tanah sebesar 5 meter, dan H2 itu ketinggian dari pipa kecil dari tanah sebesar 1 meter. Dan kecepatan dan V1 itu merupakan kecepatan aliran pada pipa besar itu sebesar 36 km per jam sama dengan 10 meter per second. Dan tekanan pada pipa besar atau P1 itu sama dengan 9,1,10⁵ Pascal. Oke, langsung saja pada kasus ini, di mana pada bagian A kita diminta untuk menggunakan persamaan kontinuitas, di mana persamaan kontinuitas itu adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1, sehingga kita memasukkan sama dengan 4/1 dikali 10, sehingga menghasilkan V2 sama dengan 40 meter per second. Nah, V2 itu adalah merupakan kecepatan aliran pada pipa kecil sebesar 40 meter per second. Nah, kemudian pada kasus bagian 2 itu kita menggunakan hukum Bernoulli, di mana hukum Bernoulli itu adalah P1 ditambah 1/2 rho air dikali V1 kuadrat ditambah P rho air dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho air dikali V2 kuadrat ditambah rho air dikali G dikali H2, di mana G sama dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan rho air atau massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Sehingga P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 rho air dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah rho air dikali G dikali H2 dikurang H1. Kita dapat mendapatkan 1/2 dikali 1000 dikali 40 kuadrat dikurang 10 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 kali 1 dikurang 5, sehingga kita memasukkan nilai dari tersebut, sehingga kita mendapatkan hasil 750.000 ditambah negatif atau minus 40.000. Nah,
dari nilai tersebut kita mendapatkan nilai P1 dikurang P2 itu 710.000, atau dikonversi atau disederhanakan sama dengan 7,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, dari nilai tersebut, nilai P2 dan P2 dikurang P5, sehingga kita bisa mencari nilai P2. Nah, nilai P2 sama dengan P1 dikurang 7,1 dikali 10 pangkat 5, di mana nilai P1 kita ambil dari nilai 9,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal, sehingga kita memasukkan dengan mengurangi dan 7,1 dikali 10 pangkat 5, sehingga kita mendapatkan nilai P2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui bahwa dari soal-soal gambar tersebut kita bisa mendapatkan hasil dengan persamaan tertentu. Oke teman-teman, bisa catat. Kemudian kita lanjut mengerjakan soal 2. Oke, kita lanjut membahas pada kasus bagian 2, di mana tekanan air pada pipa bagian atas atau bagian 2 itu kita menggunakan konsep tekanan Bernoulli, di mana rumus Bernoulli itu P1 ditambah 1/2 dikali rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH kuadrat. Jadi rumus pada ruas kiri ini itu kondisi pada bagian 1. Sedangkan rumus pada ruas kanan itu pada kondisi bagian 2. Sehingga pada kasus ini diketahui P1 sama dengan 120 kPa sama dengan 120.000 Pascal, V1 sama dengan 1 meter per second, R1 sama dengan 12 cm sama dengan 0,12 meter, R2 sama dengan 6 cm sama dengan 0,06 meter, H1 sama dengan 0 meter karena berada pada bagian bawah, kemudian H2 sama dengan 2 cm. Nah, jika tidak diketahui gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat dan rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, sehingga ditanyakan P2. Nah, untuk mencari nilai P2 kita menggunakan rumus tekanan Bernoulli pada ruas kiri, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Pertama-tama kita mencari nilai V2. Nah, untuk mencari nilai V2 kita menggunakan rumus kekekalan aliran fluida. Nah, dari soal itu diketahui jari-jari berarti berbentuk lingkaran. Nah, untuk mencari luas lingkaran kita menggunakan rumus A sama dengan Pi dikali R kuadrat. Karena nilai Pi sama maka R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Nah, untuk mencari V2-nya kita menuliskan V2 sama dengan R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat dikali V1. Nah, V2 sama dengan R1 dikurang R2 kuadrat dikali V1. Nah, kita dapat memasukkan nilai tersebut dengan V2 sama dengan 0,12 dibagi 0,06 kuadrat dikali 1, sehingga V2 menghasilkan 4 meter per second. Nah, karena di sini sudah dapat nilai V2, maka kita cari nilai P2 dengan rumus tekanan Bernoulli. Sehingga kita memasukkan nilai pada ruas kanan itu 120.000 ditambah 1/2 dikali 1000 dikali 1 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali 1000
dikali 4 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 pangkat 2, 10 dikali 2. Sehingga menghasilkan 120.000 ditambah 500 ditambah 0 itu sama dengan P2 ditambah 8.000 dikali 20.000. Nah, 150 sama dengan P2 ditambah 28.000. Sehingga nilai P2 sama dengan 120. Sehingga nilai dari P2 sama dengan 120.500 dikurang 28.000 sama dengan 92.500 Pascal. Nah, bisa juga P2 sama dengan 92,5 kilo Pascal, seperti itu. Jadi untuk kasus ini selesai. Nah, jadi teman-teman bisa catat di atas. Itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman pahami penjelasan dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.